Mungkin kalau misalnya tiba-tiba bulan depan udah ada liga, impossible. Emang aku ngerti itu susah. Dari kecil sampai sekarang sama sih aku pengen banget main di World Cup sama Indonesia. Mungkin itu bakal terjadi saat aku udah lebih tua jauh dari sekarang, tapi ya itu masih tetap harapan aku sih. Timnas sepak bola pria Indonesia saat ini sedang dalam jalur positif, di mana prestasi demi prestasi berhasil diraih. Tak kalah dengan gegap gempita Timnas pria Indonesia, para perempuan hebat Indonesia juga menunjukkan prestasi yang gemilang. Mereka adalah para Garuda Pertiwi, Srikandi tangguh yang membawa panji merah putih berkibar tinggi, namun diperlakukan seakan anak tiri di negeri sendiri. Kompetisi sepak bola wanita di tanah air masih jauh tertinggal. Fasilitas yang seadanya, minimnya sponsor, dan minimnya perhatian publik menjadi batu sandungan terbesar. Sudah seharusnya sepak bola wanita di Indonesia mendapat perhatian yang lebih seperti halnya sepak bola pria. Lalu bagaimana perkembangan sepak bola wanita dalam beberapa tahun terakhir? Langkah apa saja yang telah dilakukan federasi untuk memajukan sepak bola wanita di Indonesia? Untuk itu, mari kita cari tahu jawabannya. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Timnas wanita Indonesia tengah mengalami perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir di bawah asuhan pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki. Tercatat, Indonesia menang atas Singapura dengan skor 5-1 dan 2 kali mengalahkan Bahrain dengan skor 3-2 dan juga 3-0. Akan tetapi, Garuda Pertiwi masih memiliki rintangan yang cukup berat, mulai dari tidak adanya kompetisi hingga masalah budaya yang ada di Indonesia. Sejumlah masalah tersebut tentunya harus segera diselesaikan jika timnas wanita Indonesia ingin berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Terus terang kita berbenturan dengan culture, budaya, dan juga pendidikan ya. Karena kan culture budaya kan, karena kita masih daerah ketimuran dan juga mungkin olahraga juga masih belum lah. Karena kan bagaimana olahraga itu dipromosikan di dunia sekolah. Bagaimana dunia sekolah, pendidikan dalam dunia olahraga masih kurang ya, karena kompetisi-kompetisi usia muda kita nggak selalu minta ke PSSI aja, bagaimana kita membuat di daerah kecamatan atau kabupaten itu buat kreatif untuk sepak bola wanita. Saya pikir banyak kalau kita bangun kayak gitu. Caranya kemarin karena beruntung sekali saya punya bank data. Kalau saat ini sebenarnya tidak ada masalah utama ya, tapi saya boleh kilas balik dulu. Ada 11 tantangan kalau di area sepak bola wanita. Kenapa kemudian merumuskan change the image? Karena ada 11 tantangannya. Tantangannya itu ada tantangan sosial, finansial, tantangan partisipasi, dan lain sebagainya. Termasuk futsal itu menjadi tantangan untuk sepak bola wanita. Karena masih banyak pemain yang main di sepak bola wanita, kemudian hijrah ke futsal, atau kemudian bolak-balik ke futsal. Jadi kalau ditanya sekarang, periode ini, tantangan yang paling nyatanya untuk mempopulerkan sepak bola wanita, sebenarnya adalah dukungan dari kawan-kawan media. Karena semakin banyak ini disebarkan, disosialisasikan, kita optimis pasti masyarakat Indonesia akan semakin kenal sama sepak bola wanita. Oke, yang pertama pasti Liga Senior ya. Jangan ngebahas yang junior dulu deh, Liga Senior aja kita belum punya. Jadi itu yang pasti udah mandekin banget ya timnas kita juga. Kedua, Liga Junior juga, karena kayak dari luar negeri itu, dari pengalaman aku di Belanda, di Inggris, di Itali, untuk cewek aja tuh Liga U7 tahun udah ada. Liga U19, U20 tuh udah ada beberapa level. Liga senior yang cewek itu bisa udah sampai kasta kelima. Sedangkan kita Liga 1 aja belum ada. Dan aslinya kalau misalnya ngebahas peminat dan pemain ada banyak, tapi banyak dari mereka saat mencapai umur berapa, maybe 25, mereka pilih untuk berhenti dan mencari karir lain karena nggak ada prospeknya. Jadi harapan saya sih kalau udah ada liga, mungkin cewek-cewek ini yang berpindah ke profesi lain bisa tetap di bola dulu. Tidak adanya kompetisi menjadi masalah utama yang membuat pengembangan sepak bola wanita di Indonesia seakan berjalan di tempat. Pasalnya, sudah 5 tahun Liga Wanita vakum sejak terakhir diadakan pada tahun 2019. Hal ini tentunya berimbas ke Timnas Wanita Indonesia. Dengan tidak adanya kompetisi, tentunya membuat tim pelatih kesulitan dalam mencari pemain dan meracik komposisi terbaik untuk Timnas Wanita Indonesia. Aduh, ini agak susah ya. Kebetulan pelatih tim nasional Indonesia sebelumnya ini yang wanita, ini adik kelas saya ya, Coach Rudy Eka Priyambada. Dia beberapa kali curhat betapa susahnya cari pemain wanita.
Kenapa? Karena nggak ada kompetisinya. Dia sempat bilang, gimana mau lihat pemain-pemain ini kalau kompetisinya seperti Piala Kartini yang hanya hitungan minggu gitu, 3 minggu selesai. Susah deh. Dan ini yang jadi PR besar buat PSSI ya, bahwa untuk membangun tim nasional yang kuat tuh awal mulanya adalah kompetisi. Sebetulnya udah bagus di sebelumnya ya, tahun 2019 kita udah punya Liga 1 Putri kan. PSSI sudah menekan klub-klub Indonesia untuk bikin tim putri, dan itu cukup berhasil meskipun bisa dikatakan tidak sepanjang kompetisi di level pria. Nah sayangnya 2019 itu sekali, dan mudah-mudahan jangan yang terakhir. Sekarang sampai sekarang nggak ada lagi tuh. 2019 ke 2020 kan ada COVID lah, anggaplah. 2021, 22, 23 kan ada 5 tahun stucknya di situ. Ini yang menjadi PR besar buat PSSI. Kemana para pemain itu bisa mendapatkan jam menit bermain untuk bisa mengembangkan potensi mereka kalau nggak ada kompetisi. Meski tidak ada kompetisi, Indonesia tidak pernah kekurangan pemain berbakat. Para pemain muda Indonesia secara individual memiliki skill yang berkualitas dan bahkan mampu menembus kompetisi luar negeri, seperti Zahra Musdalifah, Helsya Maisaroh, dan juga Claudia Suneman yang bermain di luar negeri. Gini, kalau saya jujur, masalah talenta di Indonesia itu nggak ada. Bisa ini bukannya aku ngebagusin teman-teman aku, tapi talenta murni, raw talent, kita banyak banget. Cuma perbedaannya di luar, talent murni ini dari kecil mereka diasah. Sedangkan kita yang nggak ada liga, jadi ada yang main tarkam, ada yang main fun football, ada yang mainnya cuma sama cowok-cowok sampai umur 16 udah nggak bisa main sama cowok lagi. Jadi kalau misalnya mereka diasah, menurut saya cuma tinggal dikit waktu aja kita juga bakal bisa ya mendunia seperti yang cowok-cowok pastinya. Kalau aku beruntung ya, aku ada kesempatan untuk main di luar. Dan ada beberapa teman-teman saya alhamdulillah juga udah ikut bisa main keluar, dapat kesempatan. Tapi untuk anak-anak lain yang nggak dapat kesempatan untuk main di luar dulu, ya mungkin mereka ada ikut tim PON, kayak sekarang nih saya lagi latihan sama PON DKI. Ada juga tim-tim junior, tapi yang senior ikut latihan sama mereka. Ya dengan cara-cara sendiri-sendiri lah. Kalau di ASEAN ya, kalau di ASEAN kayak masih bisa bersaing ya. Tetapi kalau berbicara di Asia kita masih kalah jauh. Apalagi saya berpengalaman waktu kita kalah 18-0 sama Australia. Tetapi dari situ saya belajar ngelihat, oh kayaknya fisiknya pemain kita harus dikuatin lagi. Dari situ kita belajar, akhirnya anak-anak kita pemain muda yang U19 berhasil di juara 4 waktu itu di AFF. Itu dari buah kesabaran dan dari buah kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jadi memberikan pemain-pemain muda. Tetapi ya kualitasnya kita sangat jauh gitu. Perasaannya campur aduk ya, senang dan juga deg-degan. Karena Piala Asia itu ibaratnya tuh kayak mini Piala Dunia, apalagi kan se-Asia. Apalagi situ ada Sam Kerr, ada pemain terbaik dunia wanita. Tapi di satu sisi kan juga ke pandemi waktu itu. Tetapi ya itu menjadi pengalaman dan saya dan juga menjadi pelajaran bagi saya untuk menyiapkan wanita seperti apa perbedaannya. Bagaimana wanita Sam Kerr jadi pemain terbaik, otot-otot muscle-nya ada semua. Kita masih belum ada masalah ototnya gitu. Indonesia memang dibanjiri pemain berbakat mulai dari Sabang hingga Merauke. Tapi kompetisi tetap menjadi aspek utama dalam pembentukan calon pemain bintang timnas Indonesia di masa depan. Sayangnya, membuat kompetisi tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari SDM, finansial, legalitas, dan beberapa aspek pendukung lainnya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba bulan depan udah ada liga, impossible. Emang aku ngerti itu susah, banyak steps-nya sponsor, apalagi waktu itu aku udah pernah magang juga di PSSI, so aku ngerti ya emang susah. Tapi harapan aku, semoga tahun depan udah. Itu harapan besar aku ya, dan semoga besok ini di Hong Kong timnas bisa nunjukin bahwa kita mau, kita siap, dan kita bakal berjuang sekeras-kerasnya biar kita yang di timnas dan juga anak-anak lain, cewek-cewek di Indonesia bisa dapat liga. Sebenarnya mau. PSSI itu dan ASBWI mau ada liga profesional, ada kompetisi yang berjenjang, dan ini sebenarnya sedang menuju ke arah sana. Tapi izinkan saya memberitahu atau share seperti ini.
Ketika kita bicara kompetisi profesional, ada berbagai elemen pendukung untuk bisa menghadirkannya. Jadi bukan hanya sekedar klub ini bertanding dengan klub ini saja. Makanya itu, ini bagian dari amanah PSSI dikasih ke ASBWI, itu klub-klub yang di bawah ASBWI, itu kita kasih persyaratan, requirement, mereka harus memenuhi aspek legalnya klub licensing. Kenapa demikian? Kenapa kan ada berbagai pilar di klub licensing? Kok kita pilihnya legalnya dulu? Karena itu fondasi pertamanya nih. Kalau si klub ini mau memenuhi aspek lainnya, SDM, kemudian financial dan lain sebagainya, dia harus penuhi dulu aspek legalnya. Apa aja? Harus punya badan hukum, harus punya struktur dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu persyaratan yang wajib juga adalah harus ada rekomendasi dari Asprof PSSI untuk menjamin ini sejalan sama PSSI, jangan keluar dari koridornya. Ketika klub ini sudah bisa menjalani seperti itu, apakah udah menjamin bahwa kompetisi profesional akan ada? Belum, itu baru satu aspek dari sekian aspek lainnya. Dan untuk membentuk ekosistem ini, itu perlu kerja keras. Jangan sampai liganya udah ada, tapi next year nggak bisa ada lagi. Karena klubnya mati di tengah jalan. Karena kemudian pemainnya merasa, oke, this is not my best option untuk melanjutkan karir. Kita nggak mau seperti itu. Fondasinya tuh harus running well. Peraturannya pun juga. Kita bicara tentang nasib manusia juga kan di sini. Pemain ini kan berhak untuk ketika dia bilang dia pemain profesional, dia benar diperlakukan profesional. Dia berhak terima gaji. Dia berhak untuk punya karir main di luar dan lain sebagainya. Apakah sudah menuju ke sana? Udah dong. Ada Helsha, ada Awi, ada beberapa kawan kita juga yang sudah mulai berkarir di luar. Berarti kan ekosistemnya mulai kebentuk nih. Apakah bisa instan? Nggak bisa. Harus step by step. Jadi PSSI, ASBWI mau adanya kompetisi, mau adanya liga. Tapi yang kita mau adalah liga dan kompetisi yang benar-benar kuat. Agar ini senyumnya itu senyum bersama, bukan senyum kelompok tertentu. Gampang-gampang susah ya, karena problem kita, negara kita terlalu besar dan juga mungkin sepak bola wanita juga gampang-gampang susah. Ada bagian senang, ada sebagian mungkin udah mulai hidup di daerah-daerah kayak di Kalimantan atau di Jakarta atau di Jawa Barat. Ada sebagian juga masih mungkin vakum. Tetapi bagaimanapun ya perlunya kompetisi untuk anak-anak berkembang lah untuk sepak bola wanita. Sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi di sepak bola Indonesia, PSSI harus mampu mengakomodir segala aspek untuk mengembangkan kompetisi agar timnas wanita Indonesia tentunya bisa berprestasi. Selain kompetisi, langkah apa saja yang harus dilakukan PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita di Indonesia? Saya pikir bisa mencontoh apa yang dilakukan tim senior ya. Apalagi ada wacana katanya pengen ada dual citizen, itu hal yang sangat luar biasa. Karena kebetulan anak saya dual citizen, saya pikir itu hal yang sangat luar biasa karena membuka karena jarak ke Piala Dunia lebih dekat ya untuk kalau wanita. Karena kalau saya pikir dari kacamata saya, kita butuh 8 orang wanita atau 7 orang wanita untuk bisa bermain seperti halnya Filipina seleksi di Amerika, seleksi di Eropa. Sekarang saya dengar ada 5 orang wanita pengen gabung untuk ke timnas wanita. Itu saya pikir itu diajukan jempol karena kan program PSSI kan mungkin 5 tahun menjabat ya mau nggak mau kan harus ngebut supaya buat prestasi. Saya pikir itu why not, itu bisa tidak menutup kemungkinan kita mencontoh bagaimana Filipina melakukan bisa main ke Piala Dunia. Itulah yang jadi pemikiran utama buat PSSI dan juga operator tentunya. Karena untuk menggelar sebuah kompetisi ini kan perlu biaya yang gede. Sementara beda dengan sepak bola pria, kompetisi sepak bola wanita ini kurang dilirik, peminatnya kurang. Bukan hanya peminatnya kurang untuk jadi pemain, tapi untuk penonton juga kurang. Otomatis dengan begitu sponsor juga agak susah. Ini yang harus diakali PSSI, apakah menggandeng BUMN, karena kan kebetulan ketum PSSI sekarang kan Menek BUMN kan, ya kali-kali aja bisa mengajak BUMN untuk membiayai kompetisi di kalangan wanita dan juga usia muda. Tadi PSSI punya blueprint yang diadop oleh ASBWI dalam implementasiannya.
Artinya kita harus mikir dari aspek-aspek lainnya. Apakah kemudian, with all due my respect, tapi apakah kemudian aspek club licensing itu menjadi hal yang difikirkan oleh kawan-kawan kita di negara lain? Mungkin iya, tapi yang pasti di Indonesia kita melakukan itu. Sehingga ketika waktunya nanti liganya terjadi, ini udah bukan lagi liga yang sembarangan. Kayak liga udah naik, kualitas bermain pemainnya naik, kualitas klubnya naik, drama-drama yang adanya biasanya ada di liga nggak terjadi, lebih sustain. Jadi kalau tanyanya di mana kita di Asia Tenggara terutamanya, saya bilang kita berada di posisi yang sangat menjanjikan. Jangan dihitung hanya dari ranking timnasnya saja saat ini. Segala aspek dan strategi tersebut harus dilakukan mulai dari sekarang, mengingat target tinggi yang dimiliki PSSI ialah tampil di Piala Dunia Wanita. 5 tahun lagi kan 2029. Targetnya adalah bermain di Piala Dunia U17. 10 tahun lagi berarti tahun 2034. Itu artinya 1 tahun kemudian kita akan bermain di Piala Dunia Senior Wanita. Itu targetnya. Apakah kita akan menuju ke sana? Harus berusaha untuk menuju ke sana. Kacamata positifnya itu harus terus digunakan, tapi kacamata memberikan input, mengkoreksi itu tetap dibutuhkan dari masyarakat, dari kalangan media, dari pihak ketiga, dalam arti komersial, itu tetap dibutuhkan untuk menggaransi target ini benar-benar bisa tercapai. Dari kecil sampai sekarang sama sih, aku pengen banget main di World Cup sama Indonesia. Mungkin itu bakal terjadi saat aku udah lebih tua jauh dari sekarang, tapi ya itu masih tetap harapan aku sih. Di tengah keterbatasan, mereka tak pernah patah semangat. Setiap latihan, setiap pertandingan, mereka jadikan batu loncatan untuk meraih mimpi. Berbagai kendala harus dihadapi para Garuda Pertiwi untuk membawa nama baik Indonesia. Tidak adanya kompetisi membuat potensi pemain Indonesia tak tersorot dunia. Federasi harus mampu menjadi fasilitator bagi seluruh potensi pemain muda Indonesia. Federasi telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan sepak bola wanita di Indonesia. Nah, tugas kita sekarang adalah memberikan dukungan secara penuh agar sepak bola wanita di Indonesia dapat maju dan berkembang. Sampai jumpa di sudut sepak bola selanjutnya.